Diperkirakan ribuan buruh di Kalimantan Utara yang tergabung dalam barisan buruh melawan turun ke jalan menyuarakan aksi penolakan dan meminta pencabutan Permenaker nomor 2 tahun 2022 pada Rabu 2 Maret. Ratusan buruh itu berasal dari Federasi Serikat Pekerja Kahutindo dan SP Kahut. Dalam aksi ratusan buruh tersebut, mereka juga melakukan aksi membakar kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk penolakan keras Permenaker nomor 2 tahun 2022 tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Andi. Ya, baik rekan Mei. Ya, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, pada hari Rabu pada tanggal 2 Maret 2022 kemarin, total diperkirakan ada sekitar 1.200 buruh yang tergabung dalam barisan buruh melawan yang berasal dari organisasi perburuan, yakni dari Federasi Serikat Pekerja Kahutindo dan SP Kahut, turun ke jalan dan mendatangi gedung DPRD Kota Tarakan. Mereka menyuarakan penolakan dan meminta Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu dicabut karena dinilai menyengsarakan para pekerja ataupun buruh. Aksi ini memang berdasarkan pantauan Tribun Kaltara.com sendiri, aksi ini di tengah aksi mereka sempat melakukan simbolis perlawanan buruh, yakni dengan cara membakar kartu BPJS Ketenagakerjaan mereka di tengah-tengah aksi. Memang walaupun kartu yang dibakar bukan kartu asli, namun ini sebagai simbolis agar pemerintah mau mendengarkan bahwa Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini sangat menyengsarakan rakyat dan tidak pro pekerja. Dikatakan Rudi, Ketua DPC FSP Kahutindo Kota Tarakan, memang untuk tuntutan buruh sendiri dari Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini tidak dilakukan revisi, melainkan dicabut. Alasannya sendiri karena memang tidak berkompeten bagi buruh. Salah satu poinnya yang dipermasalahkan yakni pencairan jaminan hari tua, di mana pencairan hari tua itu harus menunggu sampai usia 56 tahun. Padahal dikatakan Rudi, uang yang disimpan atau disimpan sampai usia 56 tahun itu adalah murni uang buruh dan juga pemberi kerja atau perusahaan, sehingga menurutnya sangat tidak manusiawi jika uang tersebut ditahan sampai usia 56 tahun. Dia pun dikatakan Rudi, walaupun ada JKP atau jaminan jaminan pemberhentian kerja, namun itu hanya bisa didapatkan ketika pekerja di PHK. Sementara rata berdasarkan data yang masuk di pihaknya, fakta di lapangan 1% saja pekerja yang di PHK, misalnya ditarakan. Sisanya selalu melakukan resign atau mengundurkan diri. Total sekitar 2.000 buruh yang turun seharusnya 2.000 buruh yang turun ke jalan kemarin, namun karena sebagai langkah awal hanya sekitar 1.200 pekerja yang turun ke jalan kemarin untuk menyuarakan aksi penolakan ini. Kemudian sementara itu dari pihak DPRD Kota Tarakan menyambut kedatangan ribuan buruh yang berorasi di depan gedung DPRD ini adalah Wakil Ketua DPRD 2 yakni Muhammad Yunus menerima secara welcome kepada mereka, dan pihaknya siap mendukung dengan adanya aksi penolakan ini. Pihaknya juga, kata Muhammad Yunus, siap menindaklanjuti memberikan atau menyampaikan ke pusat adanya aksi penolakan ini. Namun dalam hal ini juga harus melalui proses yakni di mana harus disampaikan dulu ke Gubernur Kaltara baru sampai ke pusat. Adapun menurutnya sendiri secara pribadi menilai memang aturan yang ditetapkan di Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini sangat menyengsarakan atau menyusahkan pekerja, karena sama dengan apa yang diharapkan buruh
bahwa bukan uang yang disimpan selama 56 tahun itu baru bisa dicairkan adalah murni uang buruh atau pekerja, bukan dari uang pemerintah. Demikian rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Andi Pausi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPC FSP Kahutindo Kota Tarakan serta Wakil Ketua DPRD Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Mungkin ada lebih paham bahwa undang-undang dari kementerian, permen dari Menteri Tenaga Kerja, kita akan teruskan tuntutannya. Kita dukung aksi dari para buruh, para serikat buruh. Mungkin itu aja, karena di dalam teks yang mau diambil cuma minta dicabut permen 02 tahun 2022. Tentang JHT ya Pak? Ya, tentang JHT. Kalau Bapak melihat sendiri untuk JHT ini untuk menunggu sampai 56 tahun pencairan itu gimana sih? Oh, kalau tanggapan saya secara pribadi itu memang menyusahkan, kecuali saya sudah berhenti kerja. Nah, seharusnya kan begini. Saya sudah tidak kerja ya dikasih lah. Yang kerja tetap kan masih bisa yang kerja ini kan tidak bisa diambil. Tapi yang sudah berhenti bekerja harus dikasih. Itu tanggapan saya. Karena itu haknya. Ya haknya, karena bukan uang pemerintah loh yang disimpan ini. Uangnya para buruh. Yang dipotong tiap bulannya. Jadi tanggapan Bapak pribadi ini menyusahkan masyarakat Pak ya? Oh, menyusahkan para buruh. Ya. Kasihan dia, karena kalau saya, anggaplah saya buruh. Saya pensiun 35 tahun. Saya harus menunggu 15 tahun ya. Baru bisa saya dapat ya. Jadi kebijakan JHT ini menurut Bapak ini kebijakan yang salah Pak ya? Kebijakan yang kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Pak, kalau dari upaya kan dari aksi ini tindak lanjut dari anggota DPRD sendiri gimana? Dan nanti kami akan teruskan surat ke provinsi baru ke Menteri Dalam Negeri. Karena jenjang kami regulasi untuk DPRD kota dan provinsi. Untuk aksi hari ini cuma satu tuntutan, yang dimana Permenaker nomor 2 tahun 2020 segera dicabut. Ya, kami tidak untuk minta direvisi, tapi kami minta untuk dicabut karena kami menganggap bahwa Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini sangat sayang tidak berkompeten daripada buruh sendiri. Kenapa tidak berkompeten? Ya, dalam artian begini, di dalam Permenaker nomor 2 tahun ini mengenai dengan JHT ini adalah murni itu adalah uang daripada buruh, tidak ada 1% pun uang daripada pemerintah. Jadi kami anggap bahwa ini adalah hak kami. Nah, seperti itu. Artinya menunggu waktu lama itu Ya, tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Karena kenapa? Memang ada pemerintah itu menerapkan itu namanya JKP. JKP itu adalah jaminan pemerintah untuk bekerja. Tapi perlu teman-teman ketahui, JKP itu diterima apabila pekerja itu di PHK. Sedangkan fakta di lapangan itu bahwa 1% saja pekerja itu tidak sampai di PHK. Yang banyak itu di mana disiasati supaya itu mengundurkan diri. Nah, kalau mengundurkan diri otomatis JKP itu tidak diterima. Dan itu pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu pun ada potongan, diterima cuma 25% dan selama 3 bulan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.